ini tanggal 12 Desember 2020. Exactly 130 hari aku ada di Istanbul. Nah, ternyata di tengah-tengah pandemi masih sibuk banget, dan aku nggak ngebayangin gimana sibuknya Istanbul dulu, yang bahkan ketika kita udah lockdown aja tuh kita masih sibuk banget gitu. Banyak delegasi yang datang, banyak juga VIP yang transit. Jadi sampai hari ini teman-teman di Istanbul masih going strong. Gitu. Jadi so far so good. I enjoy this city, the people, the new friends, food and everything. Update kali ini sekalian ngejawab pertanyaan teman-teman semua. This one special edition lagi ya, tentang pasangan diplomat, karena banyak banget yang nanyain tentang pasangan diplomat. Nah, pertanyaan kali ini adalah, Kak, boleh nggak sih kita nikah sama WNA? Bahas dong tentang pernikahan diplomat dengan WNA. Nah, jawabannya adalah boleh, tapi pernikahan diplomat Indonesia dengan WNA itu cenderung lebih banyak kendala, terutama untuk diplomat yang wanita ya. Karena kalau diplomat laki-laki dan istrinya perempuan, proses perpindahan kewarganegaraan seorang perempuan itu lebih gampang daripada perpindahan warga negara laki-laki gitu. Dan prosesnya itu bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun, sehingga diplomat-diplomat wanita kita yang menikah dengan WNA tidak bisa ditempatkan ke luar negeri sebelum suaminya menjadi seorang warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak semua warga negara asing itu mau jadi warga negara Indonesia, karena mungkin aja dia dari negara-negara yang sistem kesehatannya lebih bagus, sistem perekonomiannya lebih bagus, dan ya preferensi dia aja, dia memang nggak mau jadi orang Indonesia gitu. Yang ketiga, kendalanya adalah memang karena Indonesia sendiri kan tidak ada duit kewarganegaraan, jadi harus memilih gitu antara jadi kewarganegaraannya yang semula atau ikut kita, which is itu ngeling banget ke permasalahan kedua tadi gitu. Nah, setelah menikah dengan WNA, permasalahan yang terjadi apa? Nah, banyak diplomat wanita kita yang akhirnya justru meninggalkan kediplomatannya. Menurut aku ini sayang banget gitu, karena investasi negara untuk membentuk dan mendidik seorang diplomat itu lumayan mahal ya. Contoh, dari proses saya masuk ke Kementerian Luar Negeri sampai saya S2 di Australia, lalu saya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lain, itu bisa lebih dari 1 miliar untuk satu orang diplomat, karena S1 di Australia aja tuh udah berapa ratus juta, belum pelatihan-pelatihan yang aku dapatkan ketika sudah menjadi seorang diplomat. Itu menjadi investasi negara yang sangat sayang kalau sampai diplomat-diplomat wanita itu meninggalkan karirnya sebagai seorang diplomat. Nah, solusinya apa? Kayaknya nggak mungkin ya melarang kita untuk, oh kamu nggak boleh nikah sama warga negara asing, karena kan jodoh nggak ada yang tahu. Mungkin kalau aku sih perlu dibantu dari sisi peraturan supaya diplomat-diplomat wanita yang menikah dengan WNA tetap bisa melaksanakan penempatannya di luar negeri, sehingga tidak perlu meninggalkan pekerjaannya, atau dipermudah peraturan-peraturan lain sehingga tetap bisa bekerja, tidak perlu memilih antara cinta atau pekerjaan gitu loh. Karena I love my job, but maybe I also love my spouse gitu. Nah, itu aja. Boleh nggak pacaran sama orang asing? Boleh, tapi kalau mau menikah harus menunggu setelah penempatannya selesai, karena ya itu tadi peraturannya masih belum memungkinkan. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur menikah, malah kayaknya itu deh, nggak ada kendala sih. Malah kalau sudah terlanjur menikah ya udah gitu, kayaknya nggak ada kendala apa-apa gitu. Aku nggak tahu ya, karena kayaknya masih dikit banget yang udah nikah dengan orang asing sebelum masuk ke Kemlu gitu. Nanti mungkin aku harus cek untuk yang itu. Tapi in general, buat diplomat-diplomat wanita yang belum menikah dengan warga negara asing dan mau menikah dengan warga negara asing, memang harus pulang dulu ke Indonesia gitu. Apalagi ya, paling itu sih. Nah, kalau dari akunya, menurut aku pernikahan dengan warga negara asing atau pernikahan antar bangsa itu sudah praktek diplomasi yang lama dari zaman dulu ya gitu. Karena kalau kita belajar sejarah, putri-putri Cina, putri Champa itu
dinikahkan dengan raja-raja di tanah Jawa untuk menjadikan hubungan diplomasi kedua kerajaan semakin erat. Nah, di negara-negara lain, diplomat-diplomat wanita yang menikah dengan warga negara asing itu diberdayakan gitu. Suami-suaminya bisa diberdayakan untuk misalnya mengajar bahasa setempat. Jadi dirangkul gitu. Nah, aku berharap ke depannya mungkin kita bisa mengambil yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan dan pekerjaan kita, work life balance gitu. Sampai di sini video kali ini. Buat teman-teman yang mau jadi diplomat, intinya kalau aku jalan aja sih, jodoh kita nggak ada yang tahu, dan ketika jodoh itu akan dimudahkan. Nah, semoga teman-teman calon-calon diplomat wanita, I know you're out there, jangan lupa subscribe, comment, and like. I'll see you soon, maybe in Istanbul, hopefully. See you, bye bye.